Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Agustiani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi terjadinya diare. Ada 3 penyebab terjadinya diare. Yang pertama, karena adanya invasi virus. Yang kedua, karena adanya invasi bakteri. Dan yang ketiga, karena adanya keracunan makanan. Di sini bisa dilihat nama-nama virus dan bakterinya. Virus dan bakteri tersebut apabila masuk ke dalam saluran pencernaan, maka akan menyebabkan iritasi di dalam usus halus, sehingga usus halus akan memproduksi enterotoksin. Akibat dari produksi enterotoksin tersebut, maka tubuh akan mengalami reaksi inflamasi, kenaikan motilitas, dan kerusakan sel-sel epitel di vilus. Pada reaksi inflamasi, tubuh akan mengaktifkan sel darah putih, salah satunya yaitu neutrofil dan makrofag, yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Pada proses ini, sel interleukin 1 dan sel TNF atau tumor necrosis factor alpha yang berperan dalam mempertahankan untuk infeksi bakteri, virus, dan parasit akan teraktivasi. Pada aktivasi sel interleukin 1, hormon sitokinin dan prostaglandin pun akan ikut teraktivasi sehingga suhu tubuh pasien menjadi naik. Kemudian, pada sel TNF atau tumor necrosis faktor alpha yang teraktivasi akan menekan selera makan dan kerja lipoprotein lipase, yaitu enzim yang ada di saluran pencernaan. Akibatnya, pasien akan mengalami reaksi yaitu mual dan muntah. Sehingga intake makanan pun akan menjadi inadekuat. Akibatnya akan muncul masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pada reaksi inflamasi, hormon serotonin, prostaglandin, bradikinin yang ada di sekitar area radang akan terangsang, sehingga pasien akan mengalami nyeri atau rasa tidak nyaman di perut. Maka akan muncul masalah yaitu nyeri akut. Nyeri ini juga dapat menyebabkan penurunan aktivitas bermain pada anak, sehingga akan muncul masalah baru yaitu risiko keterlambatan perkembangan. Berlanjut ke peningkatan motilitas dan kerusakan sel-sel epitel di vilus. Pada proses ini akan terjadi kerusakan mikrovilus dan kerusakan cryptus libercum. Pada kerusakan mikrovilus, terjadi penurunan produksi enzim-enzim pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Akibatnya, absorpsi nutrien ke tubuh pasien pun akan menurun. Intake makan menjadi inadekuat, sehingga akan muncul masalah yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian, kerusakan cryptus libercum mengakibatkan penurunan absorpsi air dan elektrolit ke tubuh, sehingga terjadi peningkatan jumlah, keenceran, dan konten air di saluran usus halus, maka timbullah diare. Diare terjadi karena adanya peningkatan output dan penurunan intake cairan dan elektrolit serta kurangnya informasi. Pada peningkatan output dan penurunan intake cairan dan elektrolit, maka akan muncul masalah yaitu resiko ketidakseimbangan elektrolit dan volume cairan. Apabila ini berlebih, maka pasien akan mengalami dehidrasi. Kemudian, laju metabolisme dalam tubuh pasien akan meningkat sehingga pasien akan mengalami kenaikan suhu tubuh. Kemudian, karena kurangnya informasi pasien mengenai penyakit diare, maka akan muncul masalah yaitu kesiapan meningkatkan pengetahuan. Selain itu, akibat dari kurangnya informasi pasien mengenai penyakit diare, maka pola hidup bersih sehat pasien menjadi inadekuat. Karena penyakit diare dapat terjadi melalui transmisi interpersonal, makanan dan minuman yang terkontaminasi, kemudian karena adanya hewan peliharaan di rumah.
sehingga akan muncul masalah yaitu resiko kontaminasi. Patofisiologi diare sudah saya jelaskan, sekarang berlanjut ke definisi masalah. Diare adalah suatu kondisi di mana cairan dan elektrolit hilang secara berlebih dalam feses. Klasifikasi diare dibagi menjadi dua. Yang pertama ada diare akut dan yang kedua ada diare kronik. Diare akut terjadi secara mendadak dan kurang dari 14 hari. Kalau diare kronik terjadi lebih dari 14 hari. Yang terakhir yaitu komplikasi diare. Di sini ada 3. Yang pertama adalah dehidrasi. Apabila dehidrasinya berlebih, maka akan meningkatkan asidosis metabolik dan shock hipovolemik. Pada kasus ini, maka pasien akan mengalami kematian. Yang kedua adalah infeksi sekunder, dan yang ketiga ada defisiensi nutrien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.